Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal ketidakadilan yang ada di Indonesia ini. Yang mana jika sesuatu itu terjadi oleh kaum minoritas, maka akan dipenjara atau diperberat hukuman. Tetapi jika itu terjadi dengan kaum mayoritas, dia akan bebas. Dan ini yang terjadi dengan Pak RT dan juga salah satu ibu yang protes soal TOA. Perbandingan ini kita akan bahas malam hari ini. Ya, kalau kita lihat ini adalah seorang ibu yang minta volume azannya dikecilkan. Jadi karena dia merasa terganggu dengan volume azan, kemudian dia meminta supaya volume azan itu dikecilkan sedikit dan kemudian ini dianggap sebagai penistaan agama, penjara 1,5 tahun, bayangin. Hanya gara-gara untuk minta supaya toanya itu ya Mbok yo diturunin dikit gitu kan. Tapi dianggap penistaan agama, di penjara 1,5 tahun. Dan kemudian ini bapak ini membubarkan ibadah dengan kasar dan keji, tidak masuk unsur penistaan agama. Nah, koplak nggak? Nah, ini juga dikomentari oleh Permadi. Permadi sampai ngomong saya sebagai muslim malu dengan ketidakadilan yang menimpa umat non-muslim di negeri ini. Saya cuma bisa berdoa semoga Tuhan tidak tidur pada kezaliman ini. Amin. Nah, itu yang dia sampaikan. Dan ini juga yang diposting oleh Kata Kita IG. Dan ini penyebab kenapa kok sampai mereka ini tidak terkena hukuman. Jadi kalau kita lihat sini ya. Viral video ketua RT di Lampung mengamuk bubarkan ibadah gereja, jemaat dipaksa keluar. Jadi mengamuk dipaksa keluar. Nah, menurut ancamannya itu 5 tahun bui atau penjara untuk ketua RT di Lampung yang bubarkan jemaat gereja. Karena ya memang bermasalah ya. Tetapi ini tidak ternyata setelah ada masa ya, ada demo seperti biasa demo. Nilai kriminalisasi, masa minta polisi bebaskan ketua RT Wawan yang bubarkan ibadah di GKKD. Jadi penangkapan dari ketua RT yang membubarkan ibadah ini dianggap sebagai kriminalisasi. Tapi yang heran kenapa tadi ibu ini yang minta volumenya dikecilkan ini kok tidak dianggap sebagai kriminalisasi? Ya, 5 tahun bui, oke ya, sudah ya, ancaman 5 tahun. Kemudian ada demo, tekanan massa. Dan berita yang terakhir, Ketua RT Wawan dibebaskan ke Jati Lampung, tak ada penodaan agama. Wah, keren ya. Gak ada penodaan agama. Jadi dia sama sekali tidak divonis. Tapi ini yang minta volume kecilkan ibu-ibu ini 1,5 tahun. Mantap. Nah, kalau Kata Kita IG mengatakan gini, logika hukum yang membagongkan di Republik 62. Orang makan babi sambil ngucapin bismillah dianggap penistaan agama dan diancam hukuman 5 tahun. Lalu ada orang minta suara toa dikecilin dianggap penistaan agama juga dan dihukum 2 tahun penjara. Sebaliknya orang yang jelas-jelas mengganggu membubarkan ibadah orang lain di rumah ibadahnya sendiri malah nggak dianggap penistaan agama dan dibebaskan walaupun jelas merugikan ya. Ya begitulah, mau apa lagi kan? Kenapa? Karena dianggap tidak cukup bukti lakukan penodaan agama. Ketua RT 12 Raja Basa Wawan Kurniawan dibebaskan. Mantap. Udah pakai celana pendek, mantap lagi Pak RT ini. Jadi katanya tidak cukup bukti lah. Bukti video banyak banget di YouTube ya kan. Nah, inilah yang kenapa dianggap bagaimana membagongkan sekali apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Dan saya rasa hal-hal semacam ini nih yang harus diamankan dan diurus oleh negara. Pak Jokowi minta tolong supaya terjadi keadilan lah di Indonesia ini. Jangan begini terus. Mau jadi apa keadilan di Indonesia ini jika selalu dilindungi dan dilindungi terus. Nah, ada satu komen yang mengatakan bahwa ya memang namanya minoritas udahlah ngalah aja lah. Oke, terima kasih, itu saja video dari saya Luis Prasetyo di sini. God be with you all.